Shalom, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan pada hari ini juga ada perjamuan kudus di mana kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama, dan kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan agar kami diingatkan akan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan katakan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca yang memberitahukan kepada kita bahwa kita punya satu Tuhan yang menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Seorang gembala yang mengerti akan pergumulan daripada domba-dombanya. Seorang gembala yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Saudara, saya ingat dengan sebuah YouTube yang saya saksikan, dan ini cukup menarik, di mana di dalam YouTube itu menceritakan tentang gembala yang mempunyai domba dan kambing yang cukup banyak. Pada waktu itu ada wisatawan yang datang, ya, berada melihat peternakan mereka, dan saking banyaknya, ya, orang menjadi suka melihatnya, ya. Dan pada waktu itu biasa turis kan selalu ingin memberikan apresiasi kepada peternak, ya, sehingga mereka mencoba untuk memanggil-manggil domba dan juga kambing-kambing itu. Ternyata kambing dan domba itu tidak memberikan respon apapun,
ya. Mereka mungkin dengan berbagai suara, ada yang tepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang dengan tangan semua. Ternyata domba-domba tidak mendengar apa yang menjadi sign dari para turis itu. Tapi pada waktu gembalanya yang biasa selalu mengangon mereka, yang selalu mendampingi, itu mengeluarkan satu suara yang saya tidak bisa menirukannya, tetapi luar biasa. Domba-domba dan kambing-kambing itu langsung mereka berkumpul mendekati gembalanya. Padahal gembala itu hanya mengeluarkan suara. Nah, saudara, kita lihat bahwa domba, kambing itu bisa mendengarkan ya instruksi dari gembalanya dan mereka tahu untuk boleh berkumpul ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendengarkan suara daripada gembala kita? Gembala yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Gembala yang selalu berkorban bagi kita. Ya, gembala yang begitu mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia mati di atas kayu salib, ya, mengalirkan darah, menyucikan dosa saudara dan saya. Dan gembala yang agung kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang senantiasa membaringkan kita ya dan menyediakan ya padang rumput yang hijau, selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Ia selalu membimbing kita. Ia selalu menolong kita untuk berada di dalam jalan yang benar. Betapa kita bersyukur kita punya gembala yang demikian luar biasa. Gembala yang selalu ingin agar kita domba-dombanya berada di dalam jalan kebenaran. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ya, kita terkadang berjumpa dengan kehidupan yang kita tidak kehendaki. Sebagaimana di ayat yang keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, poin yang pertama yang akan menjadi renungan kita adalah apa sih yang menjadi kekelaman itu? Apa arti daripada kekelaman itu? Ya, lembah kekelaman. Metafora dari lembah kekelaman itu adalah kesulitan, kesukaran, penderitaan. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Kesulitan atau penderitaan itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa kehilangan, dan juga dapat berupa adanya pergumulan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita yang kita rasa tidak ada jalan keluar. Itulah yang disebut dengan lembah kekelaman. Ya, metafora dari lembah kekelaman itu yaitu kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Terkadang lembah kekelaman itu tidak kita undang, tapi terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak kita harapkan, namun kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Saudaraku, ada sebuah cerita yang dapat menggambarkan betapa orang tidak dapat memprediksi kesulitan ataupun penderitaan yang tiba-tiba saja terjadi. Kesukaan atau kesukacitaan dapat berganti menjadi
tangisan air mata dan penderitaan, ya. Cerita ini di mana ada seorang mempelai laki-laki akan menjemput mempelai wanita karena mereka akan mengadakan resepsi pernikahan. Namun waktu dalam perjalanan untuk menjemput mempelai wanita, mobil daripada mempelai laki-laki ini mengalami kecelakaan. Saudara, akhirnya waktu kecelakaan itu terjadi dan tidak bisa dihindari, membuat mempelai laki-laki tidak bisa menjemput mempelai wanita dan harus dibawa ke rumah sakit. Betapa itu menjadi satu kesulitan yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Itulah kesulitan atau penderitaan, ya. Dan mungkin juga ada penderitaan yang lain, sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi dan kita tidak harapkan, ya. Itulah yang disebut dengan lembah kekelaman. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi lembah kekelaman saudara pada saat ini. Mungkin saudara mengalami penderitaan akan sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Mungkin saudara mengalami pergumulan ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Atau mungkin saudara mengalami pergumulan akan kehidupan rumah tangga yang sepertinya tidak ada sukacita di dalam rumah tangga tersebut. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tetapi yakinlah bahwa Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman dalam rangka untuk mendidik kita di dalam pemrosesan Tuhan, sehingga kita boleh mempunyai iman yang murni, ya. Di dalam pengikut kita kepada Tuhan, mungkin ada hal-hal yang belum benar di hadapan Tuhan, sehingga melalui adanya kesulitan penderitaan ini menjadi hal yang menolong kita untuk kita boleh kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Setelah kita diproses oleh Tuhan dan kita akan menjadi orang yang tampil di dalam pengikutan akan Tuhan menjadi lebih baik dan lebih benar. Saudaraku, di dalam firman Tuhan yang kita baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah firman Tuhan yang betul-betul memberitahukan kepada kita, ketika kita melewati lembah kekelaman, ya, kita tidak usah takut. Mengapa kita tidak usah takut? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut akan bahaya apapun, ya. Yang kedua, melewati lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jangan takut, ada tongkat dan gada Tuhan yang akan beserta dengan kita. Kalau Tuhan yang menjadi penyerta kita, sekalipun ada kesulitan penderitaan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Tongkat Tuhan yang begitu luar biasa, gada Tuhan yang menjadi penolong. Kita tahu bahwa gembala di dunia ini menggunakan tongkat dan gadanya untuk membuat binatang-binatang liar, sehingga binatang-binatang liar itu bisa dihalau dan domba-dombanya menjadi aman, ya. Gembala juga menggunakan tongkat dan gadanya untuk memberikan jalan agar domba-dombanya punya jalan.
tahu harus kemana. Demikian juga Tuhan. Tuhan menggunakan tongkat dan gadanya untuk menyertai kita, untuk menolong kita, memberikan arah kepada kita. Ya, tongkat dan gada sebagai alat dari Tuhan yang digunakan untuk menolong kita. Saudara, ada banyak cara ya, tongkat yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menolong kita, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami penderitaan. Ada cara Tuhan untuk menolong. Saya ingat dengan seorang teman saya, di mana ketika dia bergumul, ya, dianya sakit, istrinya sakit, kemudian suaminya juga sakit, ya, dan sakitnya cukup serius dan mereka membutuhkan dana. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan bisa memakai orang lain yang mereka tidak kenal untuk boleh memberikan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Bagi saya jutaan rupiah, ya, itu menjadi suatu nilai yang luar biasa bagi saya, ya. Nah, inilah yang dialami, ya, ada uang yang ditransfer dalam jumlah yang cukup banyak untuk pengobatannya. Saudara, itu diberikan oleh orang yang dia tidak kenal. Saudara, itulah cara Tuhan untuk menolong dia. Kemudian ada lagi seorang teman saya ketika dia harus bergumul dengan sakit kanker sarkomanya, harus dioperasi, memerlukan biaya yang cukup besar. Pada saat mereka tidak mempunyai dana yang cukup besar, Tuhan memakai orang lain untuk menolong mereka sehingga mereka dapat melakukan operasi dan biaya operasi itu boleh tersediakan, boleh tercukupi untuk operasinya. Bukankah Tuhan menolong? Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan mengizinkan kesulitan dan penderitaan terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan menolong. Ya, saudara, ada banyak cara dan alat yang Tuhan dapat pakai untuk menolong kita ketika kita di dalam kesulitan. Saudara pun juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, ya, menjadi tongkat Tuhan untuk menolong orang lain. Bukankah ini menjadi satu sukacita bagi kita kalau kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Saudaraku, kemudian bagian yang ketiga diberitahukan kepada kita, ya, bahwa lembah kekelaman itu sifatnya sementara. Ya, ada hal yang kita lewati, ya, akan kita lewati, ya. Semua masa sukar itu, kesulitan itu ada masa akhirnya. Ya, seperti kita ketika kita melewati terowongan. Pada satu kesempatan saya pernah melewati sebuah terowongan yang begitu panjang. Kita tahu bahwa terowongan itu biasanya gelap. Jadi waktu itu hanya dengan lampu mobil saja untuk menjadi penerang kita bisa jalan. Dan selalu punya harapan dan keinginan cepat-cepat boleh berada di ujung daripada terowongan itu. Kenapa? Karena kita tahu di ujung dari terowongan itu kita bisa melihat terang, kita bisa melihat cahaya. Saudara, pada waktu kita mengalami hal yang gelap, ya, hal yang sulit, ya, percayalah ini sifatnya sementara, ya. Ada terang di ujung daripada penderitaan kita. Ada terang di ujung jalan daripada pergumulan kita. Ada harapan. Itulah membuat kita menjadi memperoleh kekuatan. Saudara, ketika kita
berada di dalam lembah kekelaman, maukah kita memberikan respon yang benar atas kesukaran yang ada? Ya, maukah kita mendapatkan kemenangan ya dari setiap pergumulan akan kesulitan yang kita hadapi? Jangan menyerah. Jangan punya pemikiran-pemikiran yang negatif ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, tapi kita harus mempunyai respon yang benar, respon yang positif, maka hasilnya akan menjadi positif, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Ketika engkau berespon negatif, maka hasilnya akan semakin buruk dan semakin negatif. Saya mau kasih contoh dari matematika saja ya. Saudara tahu kan kalau plus 3 ya tambah minus 7 maka akan menghasilkan apa? Minus 4 ya. Jadi sesuatu yang positif ya diikutkan dengan yang negatif, jika yang negatifnya lebih banyak maka hasilnya akan menjadi negatif. Sebagai contoh yang lain, berikutnya adalah plus 10 ditambah dengan minus 3, maka akan menghasilkan plus 7. Semakin positifnya lebih banyak dan negatifnya lebih sedikit, lihat hasilnya plus 7. Lebih banyak hal yang positif terjadi. Jadi saudara, ketika kita menghadapi lembah kekelaman, pergumulan, biarlah kita menyikapi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, daripada kita menyikapi dengan cara yang negatif, maka hasilnya akan semakin negatif, semakin buruk ya. Jadi suasana hati kita juga menjadi tidak bagus oleh karena pemikiran-pemikiran kita yang negatif. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menghadapi akan penderitaan ini akan membuat kita menjadi bersikap sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak. Kalau kita menyikapi dengan positif, maka kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang bisa kita rasakan. Kita mau lihat apakah pergumulan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, pergumulan-pergumulan yang saat ini saudara alami, itu adalah penderitaan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saudara dapat. Jadi kalau saudara menyikapi dengan baik, dengan lebih positif, maka saudara akan melihat bahwa permasalahan yang saudara hadapi dibandingkan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, maka penderitaan saudara ini ringan. Jadi saudaraku, bukankah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa datang kepada Tuhan, bahwa aku akan memberikan keringanan kepadamu. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada pergumulan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada segala penderitaan saudara. Saudara, saya tidak mengecilkan penderitaan saudara. Tapi ketika saudara menyikapi penderitaan saudara lebih besar daripada kuasa Tuhan, maka saudara akan
semakin terpuruk. Tapi ketika engkau memandang bahwa penderitaan yang engkau adalah ringan, ya, karena engkau punya Tuhan yang besar dan engkau akan menikmati kemuliaan yang kekal, itu melebihi segala-galanya dan itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, saya ingat dengan sebuah cerita, ya, tentang seorang yang sedang di dalam pergumulan yang berat dan dia bermimpi. Dia bermimpi ketika dia berjalan di pantai, dia melihat ada dua tapak kaki, ya, dua pasang tapak kaki, ya. Dan dia yakini dua pasang kaki itu adalah pasangan kaki Tuhan dan kakinya dia. Kemudian pada masa-masa yang sulit, dia melihat hanya ada sepasang kaki. Dia komplain sama Tuhan. Pantas saja pada momen itu aku begitu sulit. Karena aku berjalan seorang diri. Di manakah engkau Tuhan? Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, tapak kaki yang ada itu bukan tapak kakimu, tapi itu adalah tapak kakiku. Engkau kugendong. Jadi saudara, di dalam masa-masa yang sulit ketika kita tidak lagi mampu untuk menghadapi, saudara digendong oleh Tuhan. Saudara tidak bergumul seorang diri. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak membiarkan Anda bergumul seorang diri dan dia senantiasa memberikan penyertaan. Saudara, bukankah firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, marilah datang kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Artinya Tuhan mau memikul beban-beban kita. Mau nggak kita menyerahkan semua pergumulan kita, semua beban kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudaraku, pada hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin pergumulan saudara adalah sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Mungkin lembah kekelaman saudara adalah adanya kesedihan, pergumulan karena kehilangan orang yang saudara kasihi. Atau saudara saat ini sedang lembah kekelaman adalah ekonomi yang begitu sulit. Maukah saudara menyerahkan kepada Tuhan? Maukah saudara mengatakan, ini Tuhan, lembah kekelaman yang ada dalam hidupku, aku mau menyerahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menolong. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, aku mau percaya bahwa bersama dengan Engkau ada harapan. Jika saudara-saudara yang sedang bergumul, maukah engkau taruh tanganmu di atas dada? Aku ingin mendoakan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan engkau. Ia tidak pernah membiarkan engkau bergumul seorang diri. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi engkau. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang telah tertaruh di atas dada. Mereka yang menyerukan permintaan pertolongan. Dan engkau Tuhan yang mengatakan bahwa serahkan semuanya. Engkau Allah yang akan memberikan pertolongan. Engkau ada Allah yang akan menyertai. Engkau tidak membiarkan mereka bergumul seorang diri. Mereka yang sedang bergumul akan sakit penyakit, engkau jamah. Mereka yang sedang bergumul akan kehilangan, engkau berikan sukacita. Mereka yang sedang bergumul akan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, engkau hadir, engkau menjadi pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kami tidak takut dalam melewati jalan kehidupan kami, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami ketika kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.